Shalom, salam increase. Inilah waktunya untuk kita terus berkembang. Terus naik dan terus naik. Ini waktunya pada waktu kegoncangan datang. Pada waktu bahaya datang. Waktu tantangan besar. Maka kita harus siap menghadapinya. Dengan cara apa? Bertambah kuat. Bertambah stabil. Bertambah dewasa. Bertambah tenang. Dan Tuhan akan bawa kita ke level-level yang luar biasa. Peperangan boleh bertambah banyak. Tapi kemenangan juga akan bertambah banyak. Masalah mungkin ada, tetapi kemuliaan semakin besar. Saya akan ambil satu ayat yang luar biasa. Di dalam Ayub 8, 5-7. Di dalam terjemahan bebas. Jika engkau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, menaikkan doa dalam segala keadaan, hatimu jujur, tidak menutupi apapun, maka apa yang engkau buat, sekalipun kecil pada awalnya, akan engkau akhiri dengan kemuliaan yang besar. Saudara, ada banyak orang pengen keberhasilan besar, kemuliaan besar. Dan menurut saya ini adalah 4 level yang sungguh-sungguh mengajari kita bagaimana increase dalam waktu yang singkat. Saudara, yang pertama dikatakan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apakah kita mencari Tuhan seperti kita bekerja? Kita bekerja mungkin 7 jam. Kita saudara mungkin nonton film 4-5 jam. Kita mungkin saudara hari-hari ini mencari cinta. Tetapi apakah kita mencari Tuhan? Pada waktu kita mencari sumber segala-galanya, yaitu Tuhan. Maka sebenarnya dengan sangat mudah kita mendapat hikmat. Kita mendapat cinta. Kita mendapat ketenangan. Kita mendapat ide. Saudara, dalam hidup saya cuma mencari Tuhan, saudara. Maka tiba-tiba segala sesuatu jadi. Dan begitu jelas ide demi ide datang. Hari itu saya sedang berdoa. Tiba-tiba saudara, saya melihat batik. Saya melihat batik, tetapi tulisannya adalah kemuliaan bagi Tuhan. Gambarnya mahkota, gambarnya bunga, gambarnya burung merpati. Dan saya tahu kita bisa buat batik. Saudara, dan sejak hari itu saya minta beberapa teman mendesain. Dan kita mulai buat batik profetik. Dan sampai hari ini saudara, sudah mungkin 20 tahun kami mengembangkan begitu banyak batik, termasuk yang saya pakai saudara. Dan itu menghasilkan uang setiap bulan 100-200 juta. Hanya dari batik profetik. Hanya dari batik-batik tentang Tuhan. Hanya tentang batik-batik yang bertulisan hal-hal yang positif. Banyak orang berkata, why? Saya bertanya, kenapa kita memakai kata-kata yang negatif? Kenapa kita memakai gambar naga atau gambar mungkin gunung meletus? Sedangkan kita bisa memakai kata-kata yang berarti shalom. Kata-kata yang menenangkan. Dan itu akan berdampak dalam hidup kita. Saudara, hal yang kedua saudara ya. Dikatakan menaikkan doa dalam segala keadaan. Ketika saudara bahkan di ujung daripada segala pengharapan, naikkan doa. Bahkan ayah saya pernah berkata, jikalau kamu ingin berbuat dosa sekalipun, naikkan doa. Karena Tuhan masih sanggup untuk menghalangi engkau, sehingga engkau tidak jatuh dalam berbuat dosa. Saudara, ketika engkau sangat stres, ketika engkau sangat ketakutan, mari naikkan doa. Saudara, hari itu keponakan saya masih berusia 15 tahun. Dan dia jalan-jalan bersama saya di mall Taman Anggrek. Dan ketika itu dia berkata, dia panggil saya mami, saya mau ke toilet. Saya bilang, oke, berani sendiri? Ya beranilah, cuma ke toilet. Saudara, dan dia ke toilet, tiba-tiba dia yang pukul. Bam. Dan ketika dia yang pukul karena dia kaget dan dia biasa berdoa, maka yang keluar adalah dalam nama Yesus. Dan keluar saudara berbahasa roh, kiaratas syakaratas. Saudara, dan tiba-tiba ada orang jatuh saudara. Bam. Dia sendiri kaget. Bagaimana mungkin ada orang yang dia tepok, menepok dia, memukul dia, dan dia kaget dan dia berkata dalam nama Yesus dan mulai berdoa. Dan tiba-tiba orang itu jatuh. Saudara, singkat cerita, orang mengerubungi, ada satpam, dan ternyata dia adalah tukang gendam. Di mana mereka hipnotis, memukul orang dan orang itu akan taat. Saudara, mereka nanti bisa dibawa ke ATM, mereka bisa melakukan apa saja yang disuruh. Mengerikan sekali. Ini pentingnya selalu berdoa.
Bahkan ketika kaget, reaksimu harus berdoa. Ketika saudara menghadapi apapun, mari reaksimu harus berdoa. Dan saudara akan lihat keadaan sesuatu yang luar biasa terjadi. Ada satu lagi kesaksian. Saudara, itu ada seorang yang ditangkap saudara oleh seorang perampok. Dan ketika dia diikat saudara, dia menyanyi. Dia nyanyi dan berdoa, Tuhan berkati rampoknya. Tuhan tolong Tuhan supaya rampoknya berbelas kasihan. Pokoknya dia berdoa segala sesuatu. Dia berdoa saking takutnya, panjang sekali. Dia doa saudara. Saudara, dan di luar ini rampoknya dia diikat, dimasukkan ke kamar mandi saudara. Rampoknya dia berdoa dengan sangat keras saudara. Saudara, rampoknya di luar dijamah Tuhan. Nangis, dibuka semuanya. Tidak jadi merampok. Saudara, dan perampoknya bahkan mau terima Tuhan Yesus. Sekali lagi doa di segala keadaan. Saudara akan membuat kita increase. Bertambah kuat. Ada mujizat yang kita alami. Kita menikmati Tuhan dan sangat menikmati Tuhan. Saudara, yang ketiga, langkah yang ketiga. Dikatakan hatimu jujur dan tidak menutupi apapun. Seringkali kita berdoa dengan hati marah. Seringkali kita berdoa dengan hati iri. Dengan hati takut, khawatir, dengan hati kecewa, tidak percaya. Saudara, hati kita ini seringkali sangat menipu. Ada beberapa orang yang padahal berdoa berkata, Tuhan tolong saya. Tetapi dalam hatinya dia berkata, Tuhan tidak pernah tolong, Tuhan tidak pernah peduli. Dan inilah yang membuat doa kita tidak pernah bisa dijawab Tuhan. Karena doa kita isinya kemunafikan, bukan kesejatian. Tapi kalau saudara doa apa adanya dengan jujur. Saudara berkata, Tuhan ampuni aku yang tidak percaya. Hari itu ada seorang yang teriak berkata, Tuhan ampuni aku yang tidak percaya. Dan mujizat terjadi. Terapan terakhir saudara jujur berkata, ampuni aku yang tidak percaya. Ampuni aku yang tawar. Tolongi aku supaya aku bangkit dan menyala-nyala. Kapan terakhir saudara bilang, Tuhan aku ini dosa dan dosa terus. Dan aku tidak pernah bisa berhenti untuk berbuat dosa. Mari berdoa dengan jujur tanpa menutupi apapun. Maka tiba-tiba Tuhan akan menolong, melepaskan, ada jalan keluar, increase. Hubunganmu dengan Tuhan. Hubungan kita menjadi sangat intim. Karena yang memisahkan kita dengan Tuhan adalah selaput-selaput. Selaput kebohongan, kemunafikan, tawar, kemarahan, dosa dalam hati kita. Saudara, yang terakhir, yang keempat untuk kita increase. Mulailah walaupun itu sangat kecil. Kita harus memulai saudara. Memang Tuhan adalah Alfa dan Omega. Tuhan memberikan ide. Tetapi kita harus mulai bergerak. Mungkin Tuhan memberikan kepada saya ide untuk membuka hari itu, membuka rumah singgah. Tapi saya harus mulai bergerak. Saya menulis di depan rumah saya, siapa yang lapar silahkan masuk. Saya mulai turun ke jalan dan mengajak beberapa anak masuk ke rumah saya. Saya mulai masak, saya menyiapkan mie instan, saya menyiapkan makanan sederhana. Dan saya mulai menawarkan mereka masak. Hari ini terus berkembang dan terus berkembang. Tapi kalau kita tidak mulai bergerak, maka tidak ada kemuliaan besar. Awal yang sederhana membuat hari ini saya melihat kemuliaan besar. Saya melihat ada sekolah, saya melihat ada rumah singgah, saya melihat jutaan orang dimenangkan. Saya melihat jutaan orang ketemu Tuhan. Tapi semuanya diawali dari langkah kecil. Hari ini lihat apa yang ada padamu. Kalau saudara bisa main musik, mulailah dengan membuka saudara les-les gratis untuk orang miskin. Kalau saudara bisa masak, mulailah dengan membuat nasi bungkus, bagikan kepada orang miskin. Kalau saudara punya banyak barang bekas di rumah, saudara mungkin berkata ada baju yang kesempitan, ada anduk, ada panci, langsung bereskan hari ini dan kemudian bagi atau berikan kepada tempat saya. Kami akan menyalurkan kepada jutaan orang miskin yang membutuhkan. Saudara, hari itu saya memberikan panci kepada seseorang ibu dan dia menangis.
Dia berkata, akhirnya saya bisa masak. Karena saya sedang dan baru pindah dari luar kota. Dan saya bahkan tidak punya panci. Dan tidak ada uang untuk beli panci. Saudara, satu hal kecil akan menghasilkan kemuliaan besar. Tuhan Yesus memberkati.